Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan proyek Citizen dari Kewarganegaraan kelas G074. Kami dari kelompok 2, sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Berikut nama beserta NPM ya. Yang pertama yaitu peran pemerintah dari pemerintah untuk warga. Lanjut, pengertian BPJS. Pembangunan kesehatan adalah Sabar, sabar, sebagai sabar, sabar. Ulang deh. ulang Eh, tes testing. udah. Pengertian pengertian BPJS. Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Dalam pembangunan kesehatan, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPJS memiliki wewenang untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pegawai negeri sipil. Next, prosedur untuk memperoleh akses BPJS. Untuk mendapatkan akses BPJS, tentunya kita diharuskan melalui beberapa prosedur. Kegunaan dari adanya prosedur ialah untuk meminimalisir penyalahgunaan BPJS. Berikut merupakan prosedur masyarakat untuk mendapatkan akses BPJS. Yang pertama yaitu menyiapkan dokumen persyaratan. Yang kedua melakukan pendaftaran secara offline. Yang terakhir yaitu mengambil kartu BPJS Kesehatan dengan membawa syarat yang telah ditentukan. Next, sejarah BPJS. Pertama kali jaminan sosial masyarakat Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Penjaminan sosial tersebut tetap dilanjutkan pemerintah Indonesia setelah merdeka karena hal tersebut dirasa sangat penting bagi keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Pemerintah pada tahun 1968 menerbitkan Peraturan Kesehatan Nomor 1 tahun 1968 dengan membentuk BPDPK atau Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan. Pada tahun 1984, BPDPK berubah menjadi BUMN, yaitu PHB atau Perum Husada Bakti. Dan akhirnya BPJS Kesehatan pada 1 Januari sebagai perubahan dari PT Akses Persero. Berikut feedback dari BPJS. Beberapa keluhan yang dialami oleh pasien JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional ketika memeriksakan diri adalah proses pemeriksaan pasien cenderung dilakukan dengan cepat dan terkesan terburu-buru, sehingga pasien merasa tidak cukup waktu untuk berkonsultasi dengan dokter. Pemberian obat yang terbatas membuat pasien tidak nyaman karena peserta harus bolak-balik antri untuk berobat lagi. Sistem rujukan berjenjang membuat pasien merasa proses rujukan memakan waktu lebih lama. Terbatasnya waktu pelayanan pada dokter keluarga juga menimbulkan keluhan dari pasien. Selain itu, beberapa aspek lain yang menyebabkan timbulnya ketidakpuasan pelayanan peserta JKN adalah aspek kompetensi teknis petugas FKTP dan jumlah SDM yang belum memadai. Oleh karena itu, untuk mengetahui kepuasan peserta JKN, dilakukan penelitian menggunakan 6 dimensi yang dianggap dapat diterapkan di bidang pelayanan kesehatan, yaitu menggunakan dimensi kerja, fitur keandalan, kesesuaian spesifikasi, kemampuan pelayanan, dan estetika di FKTP, Puskesmas, dan non-Puskesmas di Provinsi Jawa Timur. Sehingga, saran yang dapat diberikan bagi FKTP adalah untuk lebih memperhatikan dan memperbaiki 6 dimensi kepuasan pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pasien juga perlu mendapat informasi dan perhatian yang lebih, menjamin kerahasiaan pasien, ketepatan jam operasional, dan waktu tunggu antrian diharapkan dapat lebih diperbaiki. Demi pelayanan kesehatan yang memuaskan dari FKTP baik puskesmas maupun non-puskesmas. Dari warga untuk pemerintah. Usaha untuk negara.
Dalam sejarahnya, pemuda Indonesia memegang peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi pergerakan, ide, dan gagasan mereka. Lahirnya Gerakan Pemuda Indonesia berawal dari kebijakan politik etis yang menyadarkan orang-orang pribumi terhadap nasionalisme. Momen ini yang menjadi titik-titik awal semangat para pemuda untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan sudah kita rasakan dan sekarang kita memasuki era globalisasi, di mana serba keterbukaan informasi dan kemudahan akses teknologi. Hal ini menciptakan mobilitas tinggi dan interaksi tanpa batas jarak, waktu maupun negara. Beda zaman, beda pula tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Kalau dulu para pahlawan kita memberantas penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan, kini tantangan yang dihadapi pemuda bervariasi. Mulai dari derasnya arus informasi, daya saing tenaga kerja yang ketat, hingga kemajuan teknologi yang bisa menggantikan manusia. Lalu diantaranya, bagi mahasiswa, khususnya masyarakat UPN, banyak hal yang bisa dilakukan karena kedepannya kita akan melanjutkan kepemimpinan untuk negara ini. Di antaranya, belajar dengan baik dan berprestasi dalam bidangnya, mendukung produk lokal, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi volunteer, berprestasi di kancah internasional. Bagi mahasiswa, khususnya masyarakat UPN, banyak hal yang bisa dilakukan karena ke depannya kita akan melanjutkan kepemimpinan untuk negara ini. Di antaranya, yaitu belajar dengan baik dan berprestasi dalam bidangnya. Salah satu cara kita sebagai mahasiswa dapat berkontribusi untuk Indonesia dengan cara mudah, yakni belajar dengan baik dan berprestasi dalam bidangnya yang disukainya. Berprestasi dalam bidangnya adalah sebuah komitmen kita dengan bidang yang disukai seperti olahraga, musik, melukis, debat, dan lain sebagainya. Tanpa disadari, passion merupakan hal yang membuat kita merasa hidup. Lalu yang kedua, tidak menyebar hoaks yang berada di internet. Di era sosial media yang super aktif ini, tentu kita sadari bahwa penyebaran berita yang tak jelas menjadi salah satu masalah di negeri kita. Mulai dari berita hoaks tentang seorang maupun sebuah kejadian yang sumbernya tidak jelas. Buruknya lagi, banyak yang percaya akan hal itu dengan kata-kata provokasi. Tugas kita sebagai mahasiswa yang baik adalah dengan tidak menyebarkan berita yang belum jelas. Akan lebih baik jika kita menelusuri sebuah berita terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu mengembangkan pemikiran kritis. Hal ini dibutuhkan oleh negara kita, calon penerus bangsa, dengan sikap kritis dan menjadi solusi untuk bangsa. Mengembangkan pemikiran kritis diperlukan untuk para anak muda karena dengan berpikir kritis kita dapat menemukan solusi yang bisa diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang ada di negeri kita. Mengembangkan sikap kritis ini dapat kita lakukan dengan sering mengikuti diskusi-diskusi yang ada di kampus maupun di tempat lain. Namun bersikap kritis bukan berarti hanya melihat permasalahan yang ada, melainkan juga mampu melihat solusi yang realis untuk bangsa ini. Jadi kesimpulannya, dari materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwasannya antara pemerintah dan rakyat harus saling memiliki timbal balik yang saling menguntungkan. Dengan adanya timbal balik yang positif antara rakyat dan pemerintah akan membuat negara kita menjadi lebih kuat. Dengan adanya timbal balik yang positif antara rakyat dan pemerintah akan membuat negara stabil. Sebagai contoh, rakyat tertib membayar pajak. Dengan begitu, pemerintah harus memberi fasilitas yang memadai untuk rakyat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.